Halo, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali saya akan mengajak saudara bersaat teduh. Saya akan terus ajak saudara bersaat teduh. Saya rekam saat teduh saya, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Untuk sama-sama yuk kita akan semakin dalam hadirat Tuhan, semakin jatuh cinta pada Tuhan, semakin hidup bagi Tuhan. Puji Tuhan. Yuk kita akan bersama-sama bersaat teduh. Kita nyanyikan lagu pujian Kemurahan Tuhan, ya, kalau tidak salah judulnya itu. Liriknya oleh karena kebaikan Tuhan, itu ya. Ya, kita akan nyanyi sama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oh Yesus, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, oh besar besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Yuk katakan sama-sama, besar anugerahmu, oh berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar kasih-Mu, kebaikan-Mu, 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 kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh dahsyat Kau Tuhan. Besar anugerah-Mu dan kebaikan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih dan kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau mengajar kami Bapa dan membawa kami lebih dalam saat bersama-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yuk kita akan membaca di dalam Alkitab kita
Seingat saya kita sudah sampai Matius pasal 9 ya. Matius pasal 9 ini ada 50 ayat. Wah, cukup banyak sekali ayatnya ya. Oke, saya akan berusaha membaca dengan cepat. Saudara ikuti dari Alkitab saudara. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatannya tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya, siapa yang terbesar di antara para murid. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?
Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau penggalak, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudu daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ularnya tidak akan padam dan apinya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maaf ya. Oke, lanjut ayat 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau penggalak, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ularnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan permata satu daripada dengan permata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, rema firman yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan bagi saudara adalah ketika tadi Yesus menunjukkan betapa ngerinya neraka, di mana dalam menggambarkan ngerinya neraka, dia menggambarkannya lewat ulat yang tidak akan mati dan api yang tidak akan padam. Karena itu daripada engkau masuk ke sana, maka engkau lebih baik saat ini, ya kira-kira kalau kita artikan kata-katanya mungkin kurang lebih seperti itu. Lebih baik daripada engkau masuk neraka, lebih baik saat ini engkau serius menjaga kesucian. Nah, kira-kira gitu. Serius, jadi bukan bermain-main, bukan kalau ingat saja atau hanya 1 minggu sekali ingatnya, tetapi setiap hari serius hidup suci. Artinya tidak membuat mata kita, kaki kita, hidup kita berbuat dosa, tapi serius menjaga kesucian daripada masuk ke dalam neraka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya perihal menjaga kesucian ini bukanlah hal yang sukar tentunya bagi anak-anak Tuhan yang sudah benar-benar percaya Yesus. Mengapa saya katakan bukan hal yang sukar? Dalam arti saudara, kita sendiri ingin melakukannya. Kita sudah ada keinginan untuk melakukannya. Jadi bukan kita tidak punya keinginan, kita sudah punya keinginan. Dan saya yakin kalau kita benar-benar percaya Yesus, kita memang punya keinginan untuk serius menjaga kesucian. Ya, terkadang namanya manusia, kita masih bisa 1-2 kali lah jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita serius menjaga kesucian, kita gak lama-lama jatuh dalam dosa. Misalnya kita marah terhadap seseorang, ya, kita sakit hati, sempat sakit hati, tapi kemudian karena kita serius menjaga kesucian, tidak lama kita ingat tentang firman Tuhan, dan kita akan berusaha kemudian untuk menekan sakit hati kita, menekan amarah kita dan lain sebagainya. Mungkin menekan keinginan kita untuk berbohong dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita ada serius menjaga kesucian. Kalau kita benar-benar percaya Yesus, pasti kita juga serius menjaga kesucian, karena kita selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kita benar-benar semuanya akan bertemu di surga yang mulia suatu saat kelak. Bukan ditolak oleh Tuhan seperti dalam Matius pasal yang ke-7, tetapi disambut
oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang sudah kita baca dan dengar bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami terus serius dalam menjaga kesucian hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami. Mari kita akan berdoa bersama untuk nama-nama yang hari-hari ini, di mana kita tahu nama-nama itu belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan mereka, kita mohon jamah kuasa Allah terjadi dalam hidup mereka, agar mereka boleh percaya Yesus. Ya, kita akan berdoa bagi mereka. Tuhan, kami berdoa juga bagi saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang hari-hari ini mungkin mengalami aniaya, siksaan karena nama Kristus, karena kebenaran firman. Tuhan, kami berdoa buat mereka, kiranya Tuhan tolong mereka agar jangan sampai mereka terus dalam penderitaan. Kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, berikan mereka kekuatan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, ampunilah kesalahan bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Mungkin kami kurang benar di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan. Berikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan atas Indonesia. Bahkan kiranya Kau membuka jalan agar Tuhan, banyak dari bangsa kami Indonesia ini yang boleh percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, Tuhan. Sudah bukan hanya di bumi ini mereka menikmati dunia, tetapi lebih lagi mereka menikmati kerajaan yang kekal yang telah Kau sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu, Tuhan. Tolonglah bangsa negara kami Indonesia, Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu, termasuk hamba-Mu secara pribadi, setiap orang yang memiliki gelar teologi, gelar kependetaan. Mungkin mereka juga adalah seorang gembala sidang. Tuhan, kami berdoa, berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati dengan hati yang tulus. Berikan ketulusan hati dalam jiwa kami, sehingga kami selalu dengan tulus melayani-Mu, Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan juga akan menolong keluarga kami, agar seisi keluarga kami dipakai mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan juga kiranya memperlengkapi kami dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan, sehingga kami semakin efektif dalam melayani Tuhan. Segala yang kami butuhkan sebagai hamba-hamba-Mu juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau Allah yang memelihara kami. Biarlah fokus kami bukan pada dunia ini, tetapi pada kerajaan-Mu, Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami di dalam tangan-Mu. Sekarang mari kita akan berdoa bagi yang sakit, bagi yang dalam masalah maupun yang terikat oleh dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara-saudara yang hari-hari ini sakit, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit. Ampuni lebih dulu kesalahan mereka dan kesalahan kami, Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi mereka, Tuhan, jamahan kuasa-Mu kiranya menjamah, menyembuhkan mereka. Baik mereka sedang sakit di rumah sakit, di rumah atau di berbagai tempat. Saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa jamahan Allah mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kesembuhan, pertolongan terjadi kiranya. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus
untuk setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini di dalam masalah. Tuhan, kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami sebagai umat-Mu, ampuni Tuhan. Tunjukkan kesalahan kami, dan kiranya Tuhan menolong kami agar kami mampu bertobat dari segala kesalahan kami. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau masalah ini bukan karena kesalahan dari umat-Mu, tetapi karena Tuhan punya rencana, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami mampu bertahan sampai akhir. Bahkan sampai Tuhan melihat rencana-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan akan membuat kami menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Orang-orang yang mampu melihat jalan keluar yang telah Tuhan sediakan dan berjalan dalam jalan keluar yang telah Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Sekarang mungkin ada saudara-saudara yang terikat oleh dosa-dosa apapun itu. Yuk kita akan doa sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa dosa, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa dan tidak mampu lepas dari keinginan dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah yang bekerja dan menaungi umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan kami hati yang baru dan roh yang baru. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara silakan, yuk kita akan berdoa bagi pergumulan doa kita pribadi masing-masing. Oke. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang daripada Tuhan menyertai kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya dalam segala hal kita mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menyertai kita senantiasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas lebih jauh. Tuhan Yesus memberkati saudara.